Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anggun dan Zula karakteristik, kemudian ada Asnano dan Septia Fajar. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan tugas dari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan demonstrasi kontekstual topik 1. Di sini yang pertama kami akan membahas terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini kami mengutip dari Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Kesimpulannya, menurut kelompok kami, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan peserta didik atau siswa dan bertujuan untuk membantu siswa untuk sukses dalam belajar. Di sini terkait dengan ciri-ciri pembelajaran diferensiasi, kami masih mengutip dari Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri. Yang pertama ada pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok, harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Kemudian yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, ada pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, misalnya bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, ada peserta didik secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini lebih berpusat pada peserta didik atau student center. Masuk pada aspek penting pembelajaran berdiferensiasi. Aspek penting pembelajaran berdiferensiasi terdapat 4 diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Dan yang keempat, diferensiasi lingkungan belajar. Diferensiasi konten berkaitan dengan cara penyampaian dan penyajian materi yang disampaikan pada peserta didik berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian, diferensiasi proses berkaitan dengan suatu runtutan keberlangsungan pembelajaran agar peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuan. Diferensiasi produk berkaitan dengan karya yang dibuat oleh peserta didik sebagai hasil ekspresi diri yang diinginkan dari tugas pembelajaran. Kemudian, diferensiasi lingkungan belajar merupakan suatu pembentukan suasana atau kondisi belajar peserta didik yang menyenangkan agar dapat memberikan efektivitas dan pengaruh terhadap hasil belajar. Kemudian, di sini terdapat pemetaan kebutuhan belajar. Menurut Tomlinson tahun 2001, ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama, kesiapan belajar peserta didik. Yang kedua, minat peserta didik. Dan yang ketiga, profil belajar peserta didik. Kemudian masuk pada teori-teori pendukung. Yang pertama, ada teori sistem ekologi. Uri Bronfenbrenner merupakan pencetus dari teori ekologi perkembangan yang menjelaskan bahwa perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus dapat mempengaruhi segala aspek perkembangan. Individu akan dipengaruhi oleh 5 sistem lingkungan yang berasal dari interaksi interpersonal terbuka hingga pengaruh berbasis luas budaya. Terdapat 5 sistem dalam ekologi. Yang pertama mikrosistem, yang kedua mesosistem, yang ketiga ekosistem, yang keempat makrosistem, dan yang terakhir kronosistem. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan teori multiple intelligences. Nah, di sini disebutkan dan dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1993. Nah, ini adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Untuk multiple intelligences ini terdapat 8 bentuk kecerdasan. Yang pertama ada verbal
linguistik, kemudian logis matematis, yang ketiga spasial visual, keempat kinestetik jasmani, yang kelima musikal, keenam intrapersonal, ketujuh ada interpersonal, kedelapan naturalis. Selanjutnya ada teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Ini pada teori ini terdapat dua level untuk mengukur kemampuan dan potensi peserta didik. Yang pertama ada tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual di sini yaitu ketika dia bekerja untuk menyelesaikan tugas atau soal tanpa bantuan orang lain. Sedangkan tingkat perkembangan potensial merupakan tingkat dari kompetensi peserta didik yang dapat tercapai ketika dia dibantu oleh orang lain. Selanjutnya ada learning modalities atau kerap diinterpretasikan sebagai gaya belajar. Nah, gaya belajar di sini biasa dikenal sebagai VAK, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Berdasarkan ketiga modalitas belajar, tidak secara baku bahwa peserta didik hanya menggunakan satu modalitas belajar saja. Bisa saja peserta didik termasuk ke dalam pembelajaran multimodal, artinya peserta didik dapat menggunakan salah satu dari mode tergantung pada situasinya. Kemudian setiap peserta didik memiliki keistimewaan masing-masing dan kebutuhan yang berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan antara satu peserta didik dengan peserta. Selanjutnya kami membahas terkait dengan contoh keragaman peserta didik di kelas. Nah, contoh keragaman peserta didik di kelas ini, contoh penerapannya yaitu dilakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan tiga aspek, seperti kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Pemetaan bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket, dan lain-lain. Untuk merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan atau memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar, kemudian mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Pemetaan kebutuhan belajar merupakan kunci pokok dalam menentukan langkah selanjutnya. Kemudian di sini ada contoh dan bukan contoh untuk penerapannya. Untuk sebagai contoh yaitu pembelajaran menghasilkan produk yang berbeda sesuai dengan pendekatan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Yang contoh kedua ada peserta didik dibagi atas beberapa kelompok berdasarkan kebutuhan belajarnya. Nah, ini yang merupakan bukan contoh, yaitu pembelajaran yang sama untuk semua peserta didik tanpa memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian ada memberikan tingkat kesulitan soal yang sama pada setiap peserta didik. Nah, sekian pemaparan presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf jika terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.